Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya ada dalam hati dan kehidupan saudara. Terima kasih karena saudara-saudara tetap setia mendengarkan renungan ceria yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita setiap hari. Renungan ceria pada hari ini akan kita simak melalui kesaksian Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45 yang demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada istilah Jawa yang mengungkapkan tentang ciri orang Kristen, yaitu Kristen awit cilik dan Kristen awet cilik. Sepintas dua istilah ini nampak sama, tapi artinya jauh berbeda. Yang pertama adalah Kristen sejak kecil, dan yang kedua adalah Kristen yang tidak bertumbuh. Lamanya orang menjadi Kristen atau berapa lama orang terlibat dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan tidak menjamin 100% hidupnya berbuah bagi Tuhan. Buah berbicara tentang hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang berguna atau berdampak bagi orang lain. Buah itulah yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebab dalam hal inilah Tuhan dipermuliakan, yaitu jika kita sebagai orang percaya hidup dan menghasilkan buah yang banyak. Dengan demikian, kita menampakkan diri sebagai murid-murid Tuhan. Sebaliknya, jika sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, tetap saja tidak berbuah, maka di hadapan kita sudah tersedia kampak yang siap menebang kita sewaktu-waktu. Saudara-saudara, mengapa setiap orang percaya harus menghasilkan buah? Gambaran yang diungkapkan Tuhan Yesus adalah merupakan gambaran tentang pohon dan buahnya. Buah merupakan sesuatu yang alamiah yang dihasilkan oleh tanaman. Adakah kita mendapati buah pada tanaman atau pohon yang kering dan mati? Tentu saja tidak. Jadi, buah adalah salah satu tanda bahwa di dalam tanaman tersebut ada kehidupan. Selain itu, buah juga bertanda bahwa tanaman atau pohon itu mengalami pertumbuhan yang baik. Semakin kita bertumbuh secara rohani, semakin kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus akan nampak dalam ciri-ciri kehidupan kita hari lepas hari, semakin dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa tanaman atau pohon tidak akan pernah menghasilkan buah jika belum dewasa. Jadi, kekristenan atau iman yang dewasa pasti akan menghasilkan buah. Sayangnya, ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, bahkan sejak lahir, mengikut Tuhan, tapi kerohaniannya belum saja bertumbuh. Masih seperti anak-anak, masih kerdil, masih awet cilik. Karena di dalam hidupnya
tidak bertumbuh sabda Tuhan, karena dalam kehidupannya tidak bertumbuh imannya, maka jangan harap menghasilkan buah. Saudara-saudara, lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kita berbuah bagi Tuhan? Kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan atau melekat pada Sang Sumber kehidupan, memelihara kehidupan iman kita, memelihara pertumbuhan iman kita, sehingga kita sebagai pohon dapat menghasilkan buah. Caranya dengan tetap dekat kepada Tuhan. Salah satunya dapat melalui ibadah. Ibadah adalah satu bentuk pemeliharaan iman yang berguna bagi setiap orang percaya agar kehidupan imannya bertumbuh. Dan melalui ibadah juga akan membawa pesan bagi kita. Melalui sapaan firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui pemaknaan-pemaknaan ibadah, kita diajak untuk semakin bertumbuh dan dewasa, hingga kehidupan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka ini merupakan sebuah tantangan bagi kita. Ada juga ungkapan bahwa belum tentu toh orang yang rajin pergi ke gereja, orang yang rajin beribadah, hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Saya pernah diberi sebuah pertanyaan untuk memilih. Lebih memilih rajin ibadah tapi hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau tidak rajin pergi ibadah tapi hidupnya baik? Lalu kemudian saya menjawab, tidak dua-duanya. Yang lebih baik adalah kita rajin ibadah dan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita berbuah dan bermakna. Maka kalau kita sebagai pohon-pohon milik Kristus tidak berbuah, tidak ada gunanya selain kita dibuang dan dicampakkan, kita ditebang dan tidak ada gunanya lagi. Saudara-saudara, mari sebagai pohon-pohon milik Kristus, kita senantiasa hidup dalam kedekatan bersama-sama dengan Tuhan, hingga kehidupan kita berbuah di hadapan Tuhan. Selamat menghasilkan buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah dalam karya. Selamat menjadi umat yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin.